Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melanjutkan pertemuan kita yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema pada pertemuan yang kedua, yaitu dua tema, akuisisi dan disposisi. Akuisisi itu merupakan proses pengambil alihan yang meliputi bisa pengambil alihan aset tetap gitu ya, perusahaan lain ataupun perusahaan kita menjual kepada yang lain gitu ya. Jadi proses akuisisi dan disposisi aktiva. Nah, itu disposisi itu merupakan proses penghentian aset ya. Begitu. Jadi dua tema, akuisisi dan disposisi. Baik Bapak Ibu, di dalam akuisisi dan disposisi kita harus perhatikan pembelian Anda. Ya. Nah, investasi dalam aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan merupakan elemen penting dalam neraca. Nah, seiring dengan penelitian dan pengembangan, investasi ini merupakan kekuatan pendorong dalam menghasilkan arus kas, gitu ya. Nah, properti pabrik dan peralatan memiliki karakteristik utama, yaitu mereka diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Itu ya. Itu merupakan aset perusahaan. Tetapi di akhir periode biasanya perusahaan itu akan bisa saja menjual asetnya. Jadi ketika saya sudah beli mesin, contohnya beli mesin senilai 50 juta, disusutkan 10 juta, lalu dijual kembali. Itu bisa saja di perusahaan itu seperti itu, karena dia ingin membeli mesin yang baru, gitu. Bukan untuk diperjualbelikan. Nah, tapi kalau untuk diperjualbelikan namanya persediaan, gitu ya. Yang kedua itu mereka bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Sudah jelas, aset perusahaan gitu ya, bukan sewa, itu akan dibebankan biaya penyusutan. Tapi kalau sewa tidak dibebankan biaya penyusutan, namanya juga sewa. Tapi sebetulnya pada prakteknya banyak akuntan, sebagian akuntan gitu ya, sewa biasanya dikenakan biaya penyusutan. Yang namanya sewa itu tidak dikenakan biaya penyusutan karena itu akan ditanggung oleh si pemberi sewa. Gitu ya, mereka bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Itu aset, properti, pabrik, dan peralatan. Mereka memiliki bentuk fisik sudah jelas. Oke. Nah, akuisisi
properti pabrik dan peralatan, sebagian besar perusahaan menggunakan biaya historis. Nah, sebagai dasar untuk menilai properti pabrik dan peralatan. Nah, biaya historis itu mengukur uang tunai atau harga setara tunai untuk mendapatkan aset gitu. Biaya historis itu pada saat transaksi. Perusahaan kan menggunakan biaya historis. Jadi menentukan pada jumlah transaksi yang dipertukarkan gitu ya. Contoh nih, misalnya perusahaan seperti Kellogg mempertimbangkan harga pembelian, biaya pengiriman, pajak, penjualan, dan biaya pemasangan aset produktif sebagai bagian dari biaya aset. Kemudian mengalokasikan biaya ini untuk periode masa depan melalui penyusutan. Artinya bahwa Anda ketika melakukan pembelian aset, nah bukan hanya biaya pembelian saja yang dibebankan untuk biaya penyusutan itu, tapi biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya pajak, biaya sampai ke lokasi itu dibebankan menjadi harga perolehan. Gitu ya. Itu contohnya. Oke. Lalu lanjut ke biaya tanah. Nah, untuk tanah itu semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan siap digunakan dianggap sebagai bagian dari biaya tanah. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu membeli tanah sawah, gitu, mau dibikin rumah. Kalau tanah, sawah tanah berarti ada proses pengurugan. Itu ya, pengurugan. Jadi Bapak Ibu harus sewa alat berat. Lalu yang kedua harus beli tanah lagi, tanah pegunungan untuk menguruk sawah supaya menjadi lebih tinggi dan tidak terkena genang air gitu. Jadi semua biaya yang dikeluarkan, jadi bukan hanya harga beli tanah sawah saja, tapi biaya untuk reklamasinya pun dibebankan. Sewa alat berat, terusan beli tanah untuk menguruknya, sampai dengan proses pembangunan rumah. Gitu. Itu semua dibebankan. Gitu. Jadi biaya beli tanahnya 200 juta, tanah sawahnya. Lalu biaya sewa alat beratnya 20 juta, dan untuk pengurugan tanahnya 20 juta. Jadi total itu 240 juta. Itu menjadi harga perolehan. Untuk biaya bangunan harus mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan akuisisi atau konstruksinya, yang meliputi bahan bangunan, lalu tenaga kerja ataupun tukang, biaya overhead yang dikeluarkan selama konstruksi ataupun biaya penolong, seperti selain semen, selain pasir, selain bata, berarti seperti cat gitu ya, seperti cat, sampai dengan proses penyelesaian bangunan. Untuk biaya profesional itu meliputi biaya arsitek ya, dan izin ataupun IMB, izin mendirikan bangunan, sampai dengan itu akumulasi semuanya di total menjadi harga perolehan bangunan. Jika Anda sebagai pembisnis properti, maka itu akan dijadikan sebagai harga perolehan untuk dijual kembali. Nah, selain itu biaya peralatan. Nah, harga pembelian ya, ongkos angkut dan penanganan yang dikeluarkan ataupun biaya asuransi peralatan ya ketika kecelakaan yang akan di-cover asuransi. Nah, biaya asuransinya itu kan merupakan beban bagi kita saat dalam perjalanan, dan biaya pemasangan itu menjadi harga perolehan biaya peralatan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan ya. Nah, pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbang.
Ini dalam proses, ya. Contoh sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa proyek pembangunan jembatan, gitu ya. Proyek pembangunan jembatan ini berkaitan dengan tema kita, sama asumsikan proyek pembangunan jembatan 17 bulan, ya, dengan pembayaran tahunan berjalan kepada kontraktor sebesar 240.000 US dollar pada tanggal 1 Maret dan 480.000 US dollar pada tanggal 1 Juli dan 360 US dollar pada tanggal 1 November. Nah, perusahaan menghitung pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbang untuk tahun yang berakhir Desember, 31 Desember ya. Jadi di sini akan melakukan pembayaran ya untuk kontraktor. Biasanya pembangunan secara berkala untuk proses jembatan layang. Nah, jadi pembayarannya ada beberapa tahap. Pada pertama itu pada tanggal 1 Maret, 1 Juli, dan 1 November. Gitu. Jadi proses selama 1 tahun. Nah, maka seorang akuntan itu harus melakukan akumulasi. Akumulasi rata-rata tertimbang. Berapa? Nah, kita hitung di bagian pengeluaran. Kita bikin 3 kolom ya. Saya bikin 3 kolom. Yang pertama pengeluaran aktual itu 240, yang ini. 480, yang ini, sama 360, yang ini. Nah, bulannya itu pada 10 per 12. 10 itu dari mana? 240 pada tanggal 1 Maret ya. 1 Maret. Dihitung karena ini Maret itu tanggal awal, tanggal 1, berarti bulan ini dihitung. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada kapitalisasi periode itu 10 bulan dibagi dengan total bulan 12. Gitu. Sama dengan ini Juli, dihitung berapa bulan? Ini kan 1 Juli bukan 31 Juli. Berarti dihitung juga bulan Julinya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 6 bulan. Nah, begitu dengan November, ada November, Desember 2 bulan. 6 dibagi 12 dan 2 dibagi 12. Maka 10 dibagi 12 dikalikan 240, ketemunya 200.000. Jadi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang dari 240.000 yang dikeluarkan itu adalah nilai 200.000. Maka total dijumlah ini semua 500.000. 1.080.000 ya aktualnya. Untuk rata-rata tertimbangnya 500 dolar. Tuh. Begitu Nji Bapak Ibu untuk pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbang. Untuk proses proyek pembangunan secara berkala. Oke. Nah, pengeluaran untuk tanah. Ketika perusahaan beli tanah dengan tujuan mengembangkannya untuk penggunaan tertentu, biaya bunga yang terkait dengan pengeluaran tersebut ya, biaya bunga terkait dengan pengeluaran tersebut memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga ya. Nah, ini ada penghitungannya. Jadi ada proses kapitalisasi bunga, gitu. Jadi bunga itu perlu dilakukan kapitalisasi. Nah, lanjut ke pembelian lamsam.
Nah, artinya bahwa pembelian secara berkelompok, pembelian secara paket gitu, pembelian secara paket. Jadi begini, Bapak Ibu mau membeli persediaan tanah sama bangunan nilai seharga 80 US dollar gitu. Lalu dari ketiga itu kan bagaimana cara menghitungnya? Kita masuk dulu. Masalah khusus dalam menilai aset tetap muncul ketika perusahaan membeli sekelompok aset ya. Jadi belinya kelompok tidak satuan. Kelompok aset pabrik dengan harga lansam tunggal. Artinya bahwa diketahui hanya totalnya. Contoh pembelian tersebut itu ketika perusahaan mau dilikuidasi. Jadi kita merupakan perusahaan ya, berdiri sendiri. Lalu ada perusahaan tetangga mau proses likuidasi. Dia menawarkan ke kita harga persediaan tanah dan bangunan senilai 80.000. Senilai 80.000. Maka kita sebagai akuntan harus mengelompokkan berapa biaya dari masing-masing setiap aset tersebut. Yuk kita masuk cara menghitungnya ya. Contoh nih, sebagian gambaran North Homes memutuskan untuk membeli beberapa aset confirm 80 US dollar karena proses likuidasi ya. Nah, persediaan itu memiliki nilai buku 30.000. Lalu ini ada nilai wajar. Nilai wajar itu apa? Nilai wajar itu nilai yang berlaku di pasaran. Nilai buku artinya bahwa nilai yang real berdasarkan penilaian gitu. Kalau ini nilai yang berlaku di pasaran. Tanah 20.000 dan bangunan 35.000, total 85.000. Untuk nilai wajarnya ini total 100.000. Cara menghitungnya, kita kan harus menghitung dari 80.000 yang dikeluarkan oleh perusahaan kita, berapa dari ketiga aset ini dari setiap masing-masing unit moneternya. Jadi persediaan ya 25 US dollar, ini ya 25 US dollar dibagi dengan 100 US dollar. 100 ini dari sini dikali dengan 80.000 harga beli yang ini. Gitu. Jadi 25 dibagi 100 dikali 80 maka ketemu 20 US dollar. Tuh. Jadi perusahaan itu akhirnya membeli persediaan senilai 20 US dollar. Tanah 20 US dollar dan bangunan 40 US dollar. Menghitungnya sangat mudah. Begitu ya Bapak Ibu. Yang penting tahu caranya. Caranya seperti itu barusan. Jadi 25 ini dari sini. Dari nilai wajar dibagi 100 dikali 80 yang nilai harga beli. Ini sangat ini kasus real ya di lapangan. Di lapangan banyak terjadi walaupun sederhana tapi banyak yang keliru ngitungnya. Oke, caranya seperti itu, sangat mudah sekali. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, di dalam perusahaan yang sudah go public itu artinya bahwa perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek ya, dan dia sudah memiliki modal saham. Aktiva yang diperoleh dengan modal saham. Jadi perusahaan mau beli aset dengan mengeluarkan modal saham. Nah,
Untuk memperoleh tanah, perusahaan menerbitkan saham sebanyak 6.000 lembar. Nilai nominal 10 US dollar per lembar ya. Dan nilai wajar ataupun nilai pasar 12 US dollar per lembar. Maka jurnalnya itu perusahaan mendapatkan tanah, artinya asetnya bertambah di posisi debit. 6.000 dikali 12, maka ketemunya di posisi debit 72.000. Aset berupa tanah bertambah. Oke. Nah, lalu perusahaan akan berkurang di kredit dalam bentuk modal saham. 60.000. Dari mana 60.000? Dari 10 dikali dengan 6.000. 10 itu apa? 10 itu nilai nominal saham. Dikali 6.000. Jadi 60.000 US dollar. Nah, 12.000 ini dari mana? Selisih. Selisih antara nilai nominal dengan nilai pasar. Ya, 2 US dollar. 2 kali 6, 12.000 US dollar. Nah, dinamakan di dalam akuntansi namanya agio saham. Itu selisih antara nilai nominal dengan nilai pasar, namanya agio saham. Ini sering banyak terjadi di kasus perusahaan nyata. Pada itu saya angkat ke permukaan. Nah, dan yang terakhir ini juga sangat sering terjadi di permukaan kehidupan nyata, maka saya angkat ke permukaan. Perusahaan itu sudah memiliki aktiva tetap ya, udah dipakai aktiva, perusahaan membeli mesin lah gitu. Contohnya ini mobil, perusahaan itu udah membeli mobil ya, aktiva tetap dengan harga perolehan 50 juta. Ini sangat sederhana tapi banyak sekali kejadian kasus kayak gini dan banyak akuntan yang bingung. Mobil dengan harga perolehan 50 juta. Gitu. Dijual dengan harga 55 juta. Belinya 50 juta pada waktu dulu itu perusahaan. Dijual harganya 55 juta. Pada saat dijual gitu ya, mobil ini sudah didepresiasikan. Sudah memiliki penyusutan senilai 10 juta ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Maka harga perolehan ini kan 50 juta. Ini harga perolehan. Akumulasi depresiasi ini dengan menggunakan metode garis lurus ya, sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku itu 10 juta. Maka 50 juta dikurangi 10, ketemu namanya nilai buku. Nilai bukunya itu 40 juta. Nah, tadi dijual berapa? Nilai jualnya 55 juta. Nah, ini nilai jual 55 juta. Jadi 40 dikurangi 55 juta, ketemu laba penjualan mobil 15 juta. Nah, maka jurnalnya kas kita berupa aset bertambah cash ya. 55 juta, akumulasi depresiasi, ini di debit 10 juta, mobil berupa aset kita dikeluarkan, berkurang senilai 50 juta, dan perusahaan memiliki laba penjualan mobil senilai 15 juta. Gitu. Ini sangat simpel, tapi biasanya pada keliru. Kemarin saya diskusi sama kepala akuntan di Jakarta terkait masalah ini. Banyak yang keliru ya. Ini sangat sederhana tapi banyak yang keliru. Silakan dipahami Bapak Ibu. Prosesnya seperti ini. Mungkin itu saja pertemuan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.